Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bagaimana nilai hasil rapotnya? Bagus-bagus kan? Oke, bertemu kembali dengan Bu Erma. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema selanjutnya. Tema 4D, muatan bahasa Indonesia, dengan materi pembelajaran unsur-unsur cerita pendek. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur yang terdapat pada sebuah cerita seperti tema, alur, latar, tokoh, dan amanat. Saksikan videonya sampai selesai. Tetap semangat, selamat belajar. Oke, kita akan belajar unsur cerita dan tokoh pada sebuah cerita. Unsur-unsur cerita diantaranya yaitu ada tema. Tema adalah ide pikiran atau gagasan pokok suatu cerita. Kemudian ada latar. Latar yaitu gambaran tempat dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kemudian tokoh. Tokoh yaitu pelaku yang berperan dalam cerita. Nah, tokoh itu ada sifat atau watak ya. Watak itu sifat dari tokoh tersebut. Dan kemudian ada alur cerita. Alur cerita yaitu rangkaian jalannya cerita. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penulis pada pembacanya. Ada beberapa jenis tokoh. Yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam sebuah cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan. Kemudian ada tokoh pembantu atau pendukung. Tokoh pembantu atau pendukung memiliki peranan tidak terlalu penting dalam cerita. Kehadiran tokoh ini hanya sebagai penunjang tokoh utama. Berdasarkan peranannya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak atau sifat yang baik. Yang kedua yaitu tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memerankan si watak atau sifat yang jahat. Biasanya sering menimbulkan permasalahan. Untuk lebih memahami materi pembelajaran, kalian perhatikan contoh berikut ini ya nah. Buka buku paket kalian halaman 18 dengan judul Tupai dan Ikan Gabus. Di sebuah telaga di daerah Kalimantan Barat, hiduplah dua sahabat, Tupai dan Ikan Gabus. Pada suatu hari, ikan gabus jatuh sakit. Badannya sangat lemah. Tupai menemani ikan gabus dengan sabar. Sudah beberapa hari ikan gabus tidak mau makan. Tupai berusaha membujuk ikan gabus agar mau makan. Namun ikan gabus hanya mau makan jika diberi hati ikan hiu. Mendengar permintaan ikan gabus, Tupai menjadi sangat sedih. Sulit sekali memenuhi permintaan sahabatnya itu. Ikan hiu adalah hewan yang sangat ganas dan hanya hidup di lautan lepas. Namun akhirnya Tupai memutuskan untuk mencarikan hati ikan hiu. Tupai melompat dari pohon ke pohon. Sampailah ia ke sebuah pohon kelapa yang batangnya menjorok ke laut. Dengan perlahan Tupai melubangi sebutir buah kelapa. Setelah airnya habis, Tupai masuk ke dalam kelapa itu. Dari dalam kelapa, Tupai masih dapat menggerogoti tangkai buah kelapa itu. Tidak lama kemudian, buah kelapa itu terlepas dari tangkainya dan tercebur di laut lepas. Ombak laut sangat besar.
Dalam waktu yang tidak lama, buah kelapa itu sudah berada di tengah laut lepas. Tiba-tiba datanglah seekor ikan hiu besar. Dengan segera ikan hiu menelan biji kelapa tersebut. Setelah berada di dalam perut ikan hiu, tupai lalu menggigiti hatinya. Ikan hiu menggelepar menuju pantai. Sesampainya di pantai, ikan hiu sudah kehabisan tenaga dan akhirnya mati. Dengan senang hati, tupai membawa hati ikan hiu itu untuk sahabatnya. Setelah memakan hati ikan hiu, ikan gabus menjadi sembuh. Ikan gabus melompat-lompat gembira. Ikan gabus berjanji akan menolong tupai suatu saat jika tupai sakit. Nah, setelah kalian membaca teks atau cerita tersebut, tentukan unsur-unsur cerita yang terdapat pada cerita tersebut. Di sini unsur ceritanya kalian masih ingat tadi tema itu gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya temanya tentang apa? Oke, pintar. Temanya tentang persahabatan. Kemudian alur, jalan ceritanya seperti apa? Jalan ceritanya mulai dari persahabatan dua sahabat, yaitu tupai dan ikan gabus. Kemudian temannya yaitu ikan gabus jatuh sakit, dan temannya yang satu lagi tupai ingin menolongnya atau menyembuhkan temannya. Selanjutnya latar itu tempat ya, nah. Tempatnya terjadi di mana? Di sebuah telaga. Kemudian tokoh itu perannya. Siapa yang berperan pada cerita tersebut? Ya, betul sekali. Yaitu perannya atau tokohnya tupai dan ikan gabus. Amanat apa yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut? Ya, pintar sekali. Yaitu seorang sahabat yang baik adalah sahabat yang mau menolong temannya yang sakit. Kemudian watak tokoh tupai dan ikan gabus, keduanya memiliki tokoh dengan watak yang baik atau protagonis. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.